Oke. Ada yang beli. Di sini aja. Kan nggak ada orang juga kan duduk di sini aja. Kalian. Oke, cek sound. Mantap. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, seperti biasa ya bersama saya Irsan Paruna Putra. Pagi ini kita akan menganalisa pergerakan market karena memang hari ini, hari Jumat tanggal 8 Oktober ini merupakan hari yang ditunggu para investor atau pelaku pasar. Karena sama-sama kita tahu bahwa minggu ini akan ada data-data terkait dengan fundamental ketenagakerjaan Amerika Serikat. Ya, jadi teman-teman nanti yang trading pair mayor, ya trading gold, mungkin trading forex, nah ini tolong diperhatikan data yang akan dirilis nanti malam. Nah, kita akan bahas satu persatu data apa saja yang akan dirilis, termasuk juga nanti kita lihat pergerakan harga secara teknikal. Oke, langsung saja teman-teman kita melihat data untuk malam ini jam 19.30, ada beberapa data yang akan dirilis ya, terutama di jam Amerika Serikat atau di kawasan Amerika Serikat. Di jam 19.30 ada 3 data yang menjadi fokus perhatian pasar ketika data ini dirilis. Yang pertama ada ketenagakerjaan non-pertanian atau non-farm payroll ya. Itu datanya akan dirilis jam 19.30. Kita lihat data sebelumnya adalah 235.000 dan diprediksi meningkat ya menjadi 500.000. So ini forecast atau perkiraan yang cukup besar, 2 kali lipat daripada data sebelumnya. Kalau kita berkaca pada ADP kemarin yang hasilnya 400.000, artinya data non-farm payroll 500.000 ini bisa terjadi. Namun nanti tolong diperhatikan juga seperti apa rilisnya. Kemungkinan besar kalau saya pribadi melihatnya masih akan di kisaran 500 ribuan. Bisa di bawahnya 450 ribuan atau 550 ribuan ya. Artinya akan dekat dengan data ini. Yang pastinya semakin signifikan data yang dirilis, pasti akan mempengaruhi volatilitas indeks dolar ya. Nah, itu data yang pertama. Kemudian data yang kedua ada tingkat pengangguran. Kalau kita lihat tingkat pengangguran sebelumnya ada di angka 5,2%. Dan diprediksi pengangguran di Amerika Serikat ini berkurang 0,1% menjadi 5,1%. Itu untuk forecast-nya. So, untuk data yang dirilis, tentu saja ini akan mempengaruhi juga untuk kekuatan indeks dolar ya. Kita lihat nanti untuk tingkat pengangguran seperti apa rilisnya. Kemudian untuk data yang ketiga adalah rata-rata pendapatan per jam untuk buruh ya. So, kalau kita lihat untuk per bulan, ini datanya diperkirakan lebih kecil dari data sebelumnya. Data sebelumnya ini menunjukkan angka di 0,6% untuk pendapatannya ya, pendapatan buruh per jam. Kemudian diprediksi ini lebih kecil ya daripada sebelumnya di 0,4%. Kalau kita lihat ada apa ya kepercayaan yang menurun ya terhadap pendapatan rata-rata terhadap buruh di Amerika Serikat. Nanti kita lihat datanya seperti apa. Kalau dari data ini kemungkinan sih akan lebih besar. Kalau saya pribadi melihat akan lebih besar daripada angka 0,4%. Tapi tentu saja rilis data nanti yang akan mempengaruhi pergerakan harga. So, 3 data tadi, tolong teman-teman perhatikan, karena rilis ketiganya tentu akan mempengaruhi pergerakan harga ya. Kalau data dirilis positif, artinya semuanya bagus untuk indeks dolar, tentu saja investor ini akan mengambil posisi beli ya untuk indeks dolar, yang artinya kemungkinan besar untuk indeks dolar ini akan kembali naik. Namun jika 3 data nanti dirilis negatif atau di bawah dari ekspektasi, maka akan terjadi penjualan untuk dolar, yang artinya indeks dolar kemungkinan besar akan menurun. Dan pasti juga mempengaruhi pair yang teman-teman tradingkan yang seperti gold, ya, kemudian mungkin forex, mayor pair itu pasti terpengaruh, dan pair yang lain yang berhadapan dengan dolar.
Dan jika nanti datanya dirilis random atau mix, ada yang bagus, ada yang jelek, nah mungkin saran dari saya kalau teman-teman mau masuk pasar, lebih baik tunggu sampai benar-benar pasar itu pergerakannya jelas, lebih dominan buyer atau seller nanti. So, tiga data ini tolong nanti teman-teman perhatikan di jam 19.30. Oke, kita langsung masuk ke teknikal. Seperti biasa, kalau kita melihat dolar ya, teman-teman, ini pergerakannya tentu masih akan flat ya di kisaran 94,2 karena memang indeks dolar ini menunggu data nanti malam yang akan dirilis. Dan pastinya rilisnya nanti akan mempengaruhi pergerakannya. Kalau kita lihat sekarang pergerakan ini lebih cenderung bergerak datar dan berada di level support ya. Artinya mungkin level sekarang ini level 94.1 atau poin 2 ini merupakan level penting karena kalau datanya nanti dirilis positif kemungkinan besar untuk indeks dolar ini akan kembali naik bisa lebih tinggi daripada level sebelumnya di 94.4 ya, karena kalau kita lihat target dari kenaikan indeks dolar ini bisa sampai level 94.7 ya. Artinya kalau semuanya bagus positif kemungkinan besar level 94.7 yang akan dicapai oleh indeks dolar. Namun jika datanya nanti dirilis negatif, ada kemungkinan untuk uptrend line atau tren kenaikan ini bisa bisa habis ya, artinya ada potensi untuk sinyal pembalikan arah jika nanti pergerakan harga bisa tutup di bawah dari trend line. Kalau kita lihat sekarang supportnya di 94 ya, artinya kalau memang ada level di bawah 94 yang konsisten ya itu artinya ada tanda bahwa indeks dolar itu akan kembali terkoreksi. Kalau kita lihat level koreksi selanjutnya setelah 94 ada di 93.7. Jadi ini levelnya ya. Kalau saya lihat hari ini range-nya mungkin untuk bawah 93.7 dan untuk atas di 94.7. Jadi data sekarang atau pergerakan sekarang akan datar sampai nanti rilis berita ya di jam 19.30 ya. Oke, untuk dolar seperti itu ya. Gambarannya kita langsung ke forex. Seperti biasa kita ke euro dulu. Euro juga sama. Kalau saya lihat pergerakan juga masih stagnan ya. Masih flat di level kemarin. Dan ini juga akan menunggu data yang akan dirilis nanti malam. Ya, kalau kita lihat range atasnya masih di level kemarin yang sudah kita sama-sama tandai. Jadi level 1.1580 ini adalah range atas untuk kenaikan euro karena level ini pernah menjadi support harga yang sekarang berfungsi sebagai resisten dan juga ada resisten trendline yang menyanggah kenaikan dari euro. So ini untuk level atasnya. Dan untuk bawahnya kita lihat bahwa harga terendah kemarin ini sudah berfungsi sebagai lantai atau support harga di 1.1530 ya. Kemungkinan kecenderungan pergerakan harga akan masih di level ini, namun nanti kalau data dirilis signifikan, ya level ini bisa di breakout. Kita tahu bahwa non-farm payroll ini berdampak cukup besar pada volatilitas harga atau fluktuasi harga, terutama juga di mayor pair ya. Jadi level-level kecil ini hanya untuk, kalau saya lihat sih, sebelum berita bisa terjadi ya, bisa sampai ke level-level ini, namun nanti ketika data dirilis ini akan lebih signifikan, bisa lebih dari sini. Kalau lebih tinggi daripada 1.1580 kemungkinan besar ini kenaikan untuk euro USD akan berlanjut ya sampai ke resisten selanjutnya. Di sini resisten selanjutnya ya di level ini 1.1640. Namun jika data Amerika nanti bagus, tentu saja saya pikir akan lebih mudah untuk euro ini menembus harga terendah kemarin. 1.1530 artinya akan ada harga terendah baru di 1.1 490 ya atau 1.150 ini target penurunan selanjutnya. Dan ini merupakan level yang kuat juga karena level tersebut 1.1500 ini merupakan harga terendah pada bukan harga terendah tapi resisten ya, historical resisten sebelumnya di sini yang sudah di breakout, artinya level ini juga menjadi level support penting untuk euro ya. Jadi teman-teman nanti kalau melihat pergerakan harga sampai di level 1.1500 bisa ambil posisi buy ya, karena di sini ada historical support yang cukup penting. Nanti kita lihat. So sekarang saran dari saya sih teman-teman bisa trading scalping mungkin bisa ya. Antara level 1.1530 ya sampai 1.1
1580 ini teman-teman bisa trading scalping di antara ini sampai nanti berita dirilis ya. Kalau sudah berita dirilis tentu saja nanti kita akan lihat cenderungan pergerakan harga kemana. Oke, begitu gambaran untuk euro. Selanjutnya kita ke sterling. Oke, sterling juga relatif sama seperti pergerakan kemarin. Kita udah bahas bahwa support kuatnya ada di level 1.3550 dan masih menjadi tahanan. Kalau kita melihat dari tren lain yang sudah di breakout, sebenarnya kecenderungan pergerakan harga sterling ini lebih condong untuk ke atas ya. Ya, kalau kita ngelihat sih resistance sebelumnya atau yang terdekat itu ada di 1.3650. So ini mungkin target yang paling dekat yang akan dicapai oleh sterling. Sekaligus juga ini merupakan area supply-nya ya. Jadi teman-teman kalau ngelihat dari pergerakan sekarang memang condong ke atas, artinya rekomendasinya teman-teman tinggal cari posisi buy terbaik ya. Lagi pergerakan harga di atas 1.3550, saya ulangi lagi, selagi pergerakan harga di atas 1.3550, teman-teman bisa ambil posisi buy. Tentu saja untuk stop loss-nya teman-teman bisa atur di bawah level support atau di bawah harga terendah kemarin. Untuk target yang paling dekat adalah di level 1.3650. Artinya ada sekitar 40 pip lagi kenaikan dari harga sekarang. Bahkan bisa lebih tinggi jika memang nanti data Amerika dirilis negatif. Ya, karena kalau dari teknikal ya, yang pergerakan harga kita tahu udah breakout dari downtrend line, maka targetnya tentu ke level gelombang terdekat, yaitu di sini ya kalau saya lihat. So ini pasti menunggu data nanti dan terpengaruh oleh data yang akan dirilis. Kalau negatif mungkin saja pergerakan bisa ke level gelombang tertinggi sebelumnya atau di level 1.3720. So kita lihat ini belum bisa expect situ karena resisten terdekatnya pun ini belum sampai. Artinya kita kalau mau ambil buy targetnya yang terdekat dulu di sini. 1.3650 menjadi target untuk pembelian. Oke, itu untuk sterling. Selanjutnya kita ke oil. Oke. Oil seperti yang kita bahas kemarin ya, setelah muncul engulfing di time frame daily, maka kita bisa expect ya untuk kedua hari kemarin, di hari Rabu kemarin pergerakan muncul engulfing, kemudian kita kemarin juga sudah sempat analisa bahwa pergerakan akan cenderung turun sampai ke level demand sebelumnya, dan tanda hijau ini sudah menjadi tanda demand ya, atau area yang bakal dituju oleh harga minyak, dan kemarin sempat ke situ bahkan lebih rendah ya, kalau kita kemarin buat itu di level 75.2 itu supportnya. Namun kemarin pergerakan harga lebih rendah dari itu, atau sampai ke level 75.04 ya, ini harga terendahnya kemarin. Dan kalau saya lihat dari reaksi harga ketika mencapai level ini ya, level demand ini ada cukup rejection yang cukup besar dari buyer, sehingga kita bisa lihat pergerakan hari ini atau kemarin, tepatnya hari Kamis kemarin tutupnya itu bullish. Teman-teman bisa lihat ini bullish full di atas ya. Jadi candle hammer yang muncul, dan ini menandakan bahwa buyer-nya masih kuat. Kalau saya lihat pergerakan harga minyak ini dari tutup candle kemarin, ini masih cenderung untuk ke atas. Minimal dia ke harga tertinggi sebelumnya, atau di level 79 poin berapa ya kemarin? 79.5 ya. Dikit lagi nih, ini dikit lagi sampai ke level tertinggi kemarin. Bahkan lebih dari situ ya. Kalau kita lihat historical yang tertinggi di 2014 itu ada di level 79.9. Nah, mungkin level ini yang bakal dicapainya. Bahkan bisa lebih tinggi lagi kalau nanti pembeliannya banyak ya. Kita lihat, yang pasti kalau dari candlestick daily kemarin atau tutup market semalam, ini dominasi buyer-nya masih cukup kuat ya, untuk mengangkat harga minyak kembali. So teman-teman untuk harga minyak sendiri, kalau saya lihat sih teman-teman boleh ya kalau mau spekulasi untuk sell di area resisten, karena 79 ini masuk ke level resisten, teman-teman bisa sell sebenarnya. Tapi di 80 itu udah mesti dilepas di atas harga tertinggi kemarin atau di atas level resisten di tahun 2014. Itu kan di 79.9, artinya teman-teman bisa stop loss di 80. 80 udah mesti buang, karena kalau udah lewat 80 maka target selanjutnya kita bisa expect ke 84. Itu resisten yang cukup signifikan juga untuk harga minyak 84 ya. Ini masih jauh nih perjalanannya untuk menuju 84. Syaratnya level 79.9 di breakout.
Tapi kalau teman-teman takut ya untuk sell, takut ngelihat pergerakan harganya memang masih condong untuk naik, ya udah jangan di sell dulu teman-teman, tinggal tunggu posisi buy aja atau cari posisi buy aja. Kalau untuk jangka pendek mungkin level 77.5, ingat ya 77.5 ini bisa teman-teman ambil untuk posisi buy. Untuk manajemen resikonya untuk posisi buy tentu di bawah harga terendah kemarin. Artinya di bawah 75 ya. Teman-teman bisa pasang di 74.5 ini sebagai stop loss untuk posisi buy. Ya, jadi kalau kita ngomongin posisi yang ideal, memang posisi buy karena secara tren pun untuk minyak ini masih condong untuk naik, gitu ya. Tapi sekali lagi nggak ada salahnya kalau teman-teman mau sell di level atas. Tetap manajemen risiko harus diterapkan. Itu untuk minyak. Kita langsung lanjut ke Nasdaq mungkin sedikit ya. Nasdaq juga kalau saya lihat pergerakannya masih cenderung ke atas dan level resisten yang mungkin akan dicapainya di level 15.150-an ya. Ini merupakan resisten yang cukup kuat karena pernah menjadi historical support dan satu lagi ada downtrend line. Artinya untuk Nasdaq ini teman-teman baiknya kalau mau sell ya, kalau mau sell mungkin tunggu lagi di atas. Masih di 15.150 mungkin menjadi target kenaikannya dan mungkin itu menjadi level penjualan terbaik. Ya, teman-teman bisa aplikasikan untuk downtrend line ini di dalam MetaTrader. Artinya, kalau nanti pergerakan harga lebih tinggi atau ada pergerakan candlestick yang breakout dari downtrend line ini, maka sebenarnya pergerakan untuk indeks dolar ini akan lanjut naik ya. Jadi sell boleh asalkan pergerakan tidak melewati dari downtrend line. Ya, untuk level buy saya pikir di dekat support kemarin ya di 14.400 masih menjadi area support yang cukup signifikan, artinya level buy itu hanya boleh di bawah, jangan di level sekarang. Ini gambarannya dan secara teknikal polanya ngebentuk symmetrical triangle ya. Artinya pergerakan harga akan bermain pada pola segitiga ini, garis biru ini ya. Dan untuk pergerakan selanjutnya itu akan ditentukan area mana yang di breakout. Resistennya kah? Resisten dari symmetrical triangle atau support dari symmetrical triangle. Kalau resisten dari symmetrical triangle ini yang di breakout, maka pergerakan akan lanjut naik lagi mengikuti tren besarnya. Tapi kalau support dari symmetrical triangle yang di breakout, maka ada potensi untuk jangka panjang Nasdaq ini akan berubah tren. Ya, jadi patokan kita masih dalam pergerakan di pola symmetrical triangle. Oke, itu untuk Nasdaq. Kita ke pair yang terakhir, kita ke gold. Untuk gold hari ini ya pergerakan kalau saya lihat sama seperti pair-pair yang lain, ini menunggu dari rilis data non-farm payroll atau data-data ketenagakerjaan Amerika Serikat nanti malam jam 19.30 ya, yang artinya pergerakan hari ini atau siang sampai sore hari nanti mungkin akan flat. Namun kalau kita melihat secara teknikal, sekali lagi pola penurunannya udah di breakout ya. Jadi pergerakan harga ini yang konsisten bermain di atas dari level resisten yang udah berubah jadi support ini. Yang garis biru yang udah saya transparan ini sudah berubah menjadi area supportnya. Dan kalau teman-teman lihat pergerakannya konsisten di atas, artinya memang kalau saya lihat secara teknikal, kecenderungan pergerakan harga emas ini akan naik sampai ke level 1776 sampai 1786 karena level tersebut merupakan level resisten atau gelombang tertinggi di tanggal 22 September 2021. Gitu ya. Jadi untuk gambaran hari ini ya, mungkin pergerakan akan menuju ke atas ya. Saya belum tahu apakah nanti setelah berita ya ataupun sebelum berita. Yang jelas kalau dari candlestick 4 jam ini bayarnya sudah mendominasi ya. Minimal mungkin kenaikan harga bisa sampai ke level 65 sampai dengan 1769 ya, untuk pagi dengan sore nanti ya. Tentu saja untuk pergerakan selanjutnya sangat dipengaruhi sekali lagi oleh rilis data non-farm payroll. Jika data non-farm payroll semuanya jika data tenaga kerjaan semuanya negatif, otomatis akan terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada instrumen emas ini. Namun sebaliknya, jika data-data Amerika Serikat nanti dirilis positif, maka akan terjadi koreksi lagi untuk harga emas. Ya, teman-teman ya, untuk trading gold, saya pikir siang sampai dengan sore nanti teman-teman bisa ambil
posisi ya, dengan posisi yang pendek atau range yang kecil. Namun untuk lebih pasti pergerakannya, baiknya menunggu data Amerika Serikat yang nanti akan dirilis. Oke teman-teman, ya mungkin itu saja untuk analisa market pagi ini. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan saya ingatkan untuk teman-teman semua untuk tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen resiko setiap masuk pasar. Oke, itu saja dari saya, Irsan Pradana Putra. Sampai ketemu di analisa market selanjutnya. Salam sehat dan salam profit. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Coach. Thank you. Thank you.